Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang tentang keluarga berencana. Jadi ini random ya teman-teman ya. Aku acak untuk soal-soal yang sering keluar gitu ya teman-teman. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum gabung di grup Ukom Telegram ya. Silahkan bergabung, untuk linknya udah aku cantumkan di description box. Dan buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga bisa banget nih gabung di grup Ukom Kebidanan, karena soal materi kebidanannya pun sama gitu ya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin ingin mempersiapkan SKD CPNS seperti TIU, kemudian TKP, TWK, aku juga ada grup Telegram. Nah buat teman-teman yang ingin bergabung, linknya udah aku cantumin juga di description box ya teman-teman ya, karena di sana aku juga sering share soal-soal polling, kemudian materi dan lain-lain. Oke, aku juga ada rekomendasi nih teman-teman, bimbel Ayo CPNS. Nah ini buat teman-teman yang pengen mempersiapkan CPNS mulai dari sekarang, aku rekomendasiin bimbel Ayo CPNS itu karena bener-bener worth it banget. Dan dulu aku waktu setahun terakhir pakai bimbel itu juga, dan itu masa aktifnya 1 tahun, dan itu paketnya komplit banget, ada paket tryout, ada materinya, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa teman-teman masukkan kode referral lolos ASN Oke untuk mendapatkan potongan harga. Kan sayang banget ya kalau nggak dipakai kode referralnya, karena nanti bayarnya pun jadi akan lebih banyak. Kalau dapat potongan harga kan lumayan gitu ya teman-teman ya. Oke, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya, biar aku lebih semangat nih buat video-video materi buat teman-teman semuanya, dan video-video soal buat teman-teman juga. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga nih buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update tentang soal-soal per-CPNS-an, tentang kebidanan, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ya ke materinya. Nah, di videoku kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi di sini nanti aku akan bahas tentang metode amenore laktasi atau MAL, soal pembahasan dan juga syarat dari MAL itu sendiri ya. Mungkin beberapa teman ada yang lupa, bahkan ada yang nggak tahu, nanti aku review ulang ya. Kemudian soal KB ini tuh pasti keluar lah ya di Ukom maupun SKB, karena kan soal Ukom maupun SKB itu kan seimbang ya, antara asuhan kebidanan, dari hamil, nifas, BBL, KB, komunitas, pasti keluar gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah, kan sayang banget ya. Oke, kemudian nanti aku akan bahas bagaimana sih jika terbukti hamil si ibu itu. Nah, untuk IUD-nya masih terpasang tuh. Nah, kira-kira harus dicabutkah atau dibiarkan gitu ya. Nanti akan aku bahas di sini soalnya juga dan pembahasannya. Kemudian nanti aku akan bahas bagaimana sih jika lupa minum pil 1 hari ya. Nah, kemudian ibunya itu akseptor pil ya, kemudian lupa minum pil 1 hari, terus harus gimana? Terus gimana kalau si ibu itu lupa minum pil 2 hari berturut-turut, nanti harus gimana gitu. Kita sebagai bidan, kita kan ya harus tahu gitu ya, nanti akan aku bahas. Kemudian bagaimana jika batang implan keluar, apa yang harus kita lakukan ya sebagai bidan gitu. Dan soal pembahasan seperti biasanya ya teman-teman ya. Oke, ini menarik banget ya kali ini ya. Oke teman-teman, stay tune terus, pokoknya simak terus sampai habis. Dan teman-teman silahkan simak sambil nyantai, sambil minum, sambil ngemil boleh ya. Jangan terlalu serius banget, tapi santai ya, santai tapi serius ya, biar teman-teman juga paham gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk contoh soal dari MAL ya. Aku coba bacakan pertanyaannya dulu biar teman-teman ada gambarannya. Maksudnya itu gimana gitu ya. Yang ditanyakan adalah apa alat kontrasepsi yang tepat berdasar kasus di atas. Kita kan bahas MAL ya, berarti jelas jawabannya ya. Tapi akan aku coba
baca kasusnya ya. Nyonya L usianya itu 22 tahun, baru melahirkan anaknya yang kedua 15 hari yang lalu ya. Berencana ingin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nah, ketika kontrol ke puskesmas, Nyonya L ini menyampaikan ke bidan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan alat maupun obat. Nah, ini jelas banget, gampang banget ya kayak gini, jangan sampai salah gitu lah teman-teman ya. Jadi, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, aku tuh kemarin tuh ada nih temanku, itu tuh bilang ke aku, Mbak, dia kan panggilnya aku Mbak gitu kan. Kemarin aku lihat nih postingan salah satu artis, dia tuh udah pakai mal dan lain-lain, dia curhat di postingannya, tapi dia akhirnya tetap hamil. Terus mal tuh sebenarnya efektif gak sih? Nah, mungkin ada beberapa syarat yang mungkin dia lewatkan ya, karena kan mungkin untuk beberapa orang yang belum tahu itu kan taunya itu mal itu kan menyusui eksklusif aja gitu kan, tapi ternyata mal itu ada syaratnya teman-teman. Apa aja sih syaratnya ya? Untuk efektivitas ini tergantung pada kedisiplinan ibu dalam menyusui ya. Kemudian mal tentu ada syaratnya, nggak cuma menyusui eksklusif aja, tapi syaratnya apa aja sih? Syaratnya adalah anak usianya kurang dari 6 bulan ya teman-teman ya, ini wajib tahu ya teman-teman. Kemudian menyusuinya secara eksklusif dan bayi menghisap secara langsung, tidak pakai pompa. Nah, kalau dia menyusuinya eksklusif pakai ASI, tapi dia juga pakai pompa, itu namanya bukan mal, karena mungkin dia tidak ada ini ya teman-teman ya, perlekatan langsung dengan si bayi. Kan dengan si bayi itu menghisap ya, itu kan akan ini teman-teman, menghasilkan hormon prolaktin gitu ya, intinya yang akan menekan FSH dan LH yang bisa ini teman-teman, merangsang ini ovulasi gitu ya, kayak gitu prinsipnya ya. Makanya syaratnya adalah bayi harus menghisap secara langsung, tidak pakai pompa gitu ya. Kemudian ibu belum mendapat menstruasi setelah persalinan. Nah, kalau si ibunya udah mens ya, walaupun usia bayinya kurang dari 6 bulan, itu kan artinya udah siap alat reproduksinya. Berarti kan itu bukan disebut dengan mal gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau si ibu itu udah mendapatkan mens, walaupun usia bayinya kurang dari 6 bulan, walaupun ibunya memberikan ASI secara eksklusif, itu tidak bisa disebut dengan mal gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah pola menyusui secara on demand ya, sesuai kebutuhan bayi pada kedua payudara, minimal 8 kali dalam 24 jam ya. Jarak menyusuinya 2-4 jam atau minimalnya 2-4 jam gitu ya. Jadi syarat ini harus terpenuhi lah. Kalau cuma syaratnya ini aja ya nggak bisa disebut dengan mal gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini? Jadi teman-teman kalau menemui soal KB harus dibaca dengan teliti, karena kadang si pembuat soal tuh mengecoh gitu ya. Oke, kemudian untuk kontraindikasi dari metode amenorelaktasi ini adalah nggak boleh dipakai sama ibu yang udah mendapat head setelah bersalin, kayak yang tadi aku bilang gitu ya. Artinya reproduksinya udah siap gitu ya, udah matang lagi gitu, udah on istilahnya mah gitu ya. Kemudian bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 6 jam lah. Kalau terpisah kan otomatis si ibu mungkin bisa jadi pakai ini pompa, kemudian nge-save asinya di freezer, itu kan bukan termasuk mal gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya pokoknya ini. Nah, berarti untuk yang soal ini jawabannya jelas ya teman-teman ya. Si ibu ini kan melahirkan nih 15 hari yang lalu ya. 15 hari yang lalu berarti terpenuhi ya syarat yang kurang dari 6 bulannya. Kemudian menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan alat apapun. Kalau pil progestin ini kan obat, berarti bukan, jelas. Yang B suntik kombinasi juga bukan, yang C suntik progestin juga bukan, karena ini ada alat, istilahnya pakai alat ataupun obat. Yang D ini kan juga bukan, berarti jelas jawabannya yang E. Tapi kadang tuh si pembuat soal tuh mengecoh, jadi teman-teman harus hati-hati. Makanya aku saranin perhatikan syarat ini, oke? Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal selanjutnya nih. Ini tentang IUD atau AKDR ya, yang tadi aku spill
Gimana kalau AKDR-nya itu lepas? Gimana kalau si ibu itu hamil dan apakah AKDR-nya harus dilepas atau enggak gitu ya? Aku coba baca pertanyaannya dulu biar teman-teman punya gambaran, oke? Untuk pertanyaannya adalah bagaimana penanganan yang tepat berdasarkan kasus di atas? Oke, soalnya adalah Nyonya P usianya 30 tahun nih, dia akseptor. Akseptor itu tuh yang pakai KB-nya itu ya teman-teman ya. Akseptor AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya. Dia datang ke puskesmas nih mengatakan 2 bulan tidak haid. Ibu khawatir karena sebelumnya haidnya tuh lancar. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan PP tesnya positif, inspekulonya terlihat benang. Bagaimana penanganan yang tepat berdasarkan kasus di atas? Apakah IUD-nya biarin aja biar terpasang? Apakah harus dirujuk ke dokter spesialis obgyn untuk USG? Kemudian apakah harus persiapan dilakukan kuret? Apakah harus dicabut IUD-nya? Apakah harus memberikan kontrasepsi darurat? Oke, setelah ini kita simak bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, bagaimana jika terbukti hamil ya, IUD-nya masih terpasang, cabut atau dibiarkan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, jika si ibu ini terbukti hamil atau PP tesnya positif ya, disarankan untuk melepas AKDR, tapi ada syaratnya ya teman-teman ya. Jangan cabut AKDR jika usia kehamilannya lebih dari 13 minggu karena nanti akan beresiko ya teman-teman ya. Ini dan benang tidak terlihat. Kalau misalnya benangnya tidak terlihat, segera rujuk ke SPOG. Tapi kalau PP tesnya positif ya teman-teman ya, dicek dulu benangnya. Misalnya si ibu ini datang ke BPM atau puskesmas gitu ya, PP tesnya positif ya, cek benang. Kalau kelihatan itu diambil ya, dengan syarat umur kehamilannya tidak boleh lebih dari 13 minggu ya. Kemudian kalau tidak kelihatan baru tuh dirujuk ke spesialis obgyn ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Kalau masih tidak terlihat nggak apa-apa, nanti IUD lahir bersamaan dengan plasenta, biasanya begitu. Jadi intinya misalnya si ibu datang ke puskesmas nih ya, dia PP tesnya positif, terus bidan kan ngelihat ya, dilihat benangnya itu kelihatan dan umur kehamilan si ibu itu masih kurang dari 13 minggu, boleh dicabut gitu ya. Kalau misalnya si bidan itu ngecek benangnya nggak kelihatan, rujuk ke SPOG biar dilakukan USG gitu ya. Jadi biasanya itu aku dulu pernah praktik ya teman-teman ya, si ibu bidannya itu bilang, dek dulu aku pernah nolong gitu kan, si bayinya itu keluar lah, kok di kepala bayinya ada IUD nempel di kepalanya gitu. Emang resiko sih teman-teman ya. Jadi ini ya, pokoknya kalau masih terpasang cabut atau biarkan ini ya, pokoknya ini prinsipnya seperti ini gitu. Sampai sini paham ya? Berarti jawabannya yang mana nih? A, biarkan IUD-nya terpasang. Apakah rujuk? Oke, kita lihat dulu deh di soalnya. Di sini kan mengatakan 2 bulan tidak haid. 2 bulan itu kan 1 bulan itu 4 minggu ya teman-teman ya. Kalau 2 bulan berarti 2 kali 4 minggu, berarti 8 minggu, berarti kehamilannya 8 minggu, berarti boleh dicabut ya, masih boleh dicabut ya. Kemudian di sini pemeriksaan oleh bidan terlihat benangnya, berarti boleh dong dicabut karena di sini syaratnya kan tidak boleh lebih dari 13 minggu ya. Di sini masih 8 minggu, berarti boleh dicabut gitu ya. Yang A, biarkan IUD terpasang, berarti enggak. Yang B, rujuk, enggak ya, karena kan masih terlihat gitu dan masih 8 minggu juga. Yang C, persiapan untuk dilakukan kuretase. Lah kenapa di kuretase? Kan enggak nganu ya teman-teman, yang enggak masuk ya jawaban yang opsi C. Yang D, cabut IUD. Iya, berarti benar ya. Yang opsi E, memberikan kontrasepsi darurat. Enggak boleh ya teman-teman ya, karena di sini kan PP tesnya juga udah positif. Positif, dan yang ditanyakan kan juga ini cabut apa enggak gitu ya. Berarti yang opsi E itu enggak masuk banget, berarti yang benar adalah opsi D. Kayak gitu teman-teman, gampang ya, enggak boleh salah. Oke, kemudian kita ke
kalau lupa minum pil gitu ya? Kita coba baca pertanyaannya dulu biar teman-teman ada gambarannya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan kesehatan yang tepat diberikan oleh bidan gitu ya. Jadi Nyonya H ini umur 23 tahun nih, P1 A0, akseptor KB pil kombinasi. Ya, ibu ini pakai pil kombinasi, datang ke PMB hari Kamis tuh. Mengatakan kalau ibu itu lupa minum 2 pil ya. 2 pil ini dia lupa hari Selasa tuh minum pil, dan hari Rabu juga lupa minum pil. Berarti kan 2 pil lupa gitu ya, dan takut hamil. Apa sih yang Menkes yang tepat diberikan oleh bidan? Ya, oke, aku bahas. Jadi teman-teman udah paham ya apa yang ditanyakan di soal ini ya. Kita bahas tentang bagaimana jika lupa minum pil KB ya. Untuk yang slide ini akan aku bahas dulu jika lupa minum 1 pil berisi hormon ya. Segeralah minum pil yang lupa saat ingat ya. Misal ya teman-teman, aku bikin tabel nih biar teman-teman gak bingung. Jadi si ibu ini tuh tiap hari pasang alarm gitu ya, minum pilnya rutin tiap pukul 8 pagi. Di hari Senin si ibu ini tuh inget ya, berarti fine aja gitu ya, inget minum pil, jadi udah minum pil di hari Senin. Nah di hari Selasa ini si ibu tuh lupa minum pil teman-teman gitu ya. Nah berarti kalau lupa minum 1 pil, segera minum pil yang lupa saat ingat. Nah di hari Rabu ini si ibu tuh ingat minum pil di hari Rabu, inget tuh pukul 8 pagi inget minum pil. Tapi tiba-tiba jam 12 ibunya tuh inget gitu. Nah inget kalau hari Selasa tuh lupa gitu ya, si ibu tuh lupa belum minum pil. Nah berarti di hari Rabu ini juga si ibu pukul 12 ini segeralah minum pil yang lupa di hari Selasa ini gitu. Jadi paham ya apa yang aku maksud gitu ya teman-teman ya. Jadi si ibu itu hari Selasa tuh lupa minum pil, hari Rabu tuh ingat minum pil di hari Rabu, tapi di hari Selasa ini kan si ibu itu tuh di hari Rabu ini si ibu tuh ingat kalau ternyata oh iya kemarin aku hari Selasa belum minum pil. Ya udah di jam 12 ini ibu langsung minum pil gitu. Paham ya sampai dari apa yang aku sampaikan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian bagaimana jika lupa minum pil KB 2 pil gitu ya. Jika lupa minum 2 atau lebih pil berisi hormon, minum 2 pil setiap hari sampai sesuai jadwal yang ditetapkan. Gunakan alat kontrasepsi tambahan atau tidak berhubungan seksual sampai paket pil habis. Jadi ini ya teman-teman ya, kalau lupa itu gunakan alat kontrasepsi tambahan atau tidak berhubungan seksual sampai paket pil habis, karena berisiko terjadi kehamilan gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya kayak gini biar teman-teman paham juga ya. Jadi aku buatin tabel gini. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Pelan-pelan aku coba jelaskan ya biar teman-teman paham. Jadi di hari Senin ini si ibu tuh inget minum pil ya, misalnya gitu. Nah hari Selasa si ibu tuh lupa minum pil, berarti ini nggak minum ya hari Selasa ya. Kemudian di hari Rabu si ibunya tuh juga masih lupa lagi, ya ampun lupa lagi. Kemudian di hari Kamis si ibu ini inget minum pil. Oke, aku hari Kamis minum pil gitu ya. Kemudian kan ini ya teman-teman ya. Oke, pelan-pelan deh. Kemudian ini kan di hari Jumat si ibu itu tuh enggak deh, yang Kamis dulu deh ya. Pokoknya si ibu ini kan lupanya itu di hari Selasa. Sebentar aku biar enak. Di hari Selasa ini lupa minum pil, ya kan? Di hari Selasa ini lupa minum pil, di hari Rabu juga lupa minum pil. Di hari Kamis ibunya tuh ingat minum pil, tapi si ibu itu baru ngeh gitu loh. Oh ya ampun, hari Selasa sama Rabu aku ternyata belum minum pil. Berarti kan 2 hari. 2 hari ini kan ibu kosong gitu ya. Kosong, belum nggak minum pil. Nah, Selasa kan lupa ya.
Nah, untuk hari Selasa ini teman-teman kita ganti di hari Kamis. Jadi Kamis minum 2 pil ya. Jadi kan di hari Kamis untuk jadwal hari Kamis kan fine-fine aja si ibu itu ingat. Nah, yang hari Selasa ini kita tutup di hari Kamis ya. Kita ganti di hari Kamis. Jadi si ibu ini hari Kamis minum 2 pil. 1, 2. Oke, sampai sini paham ya? Paham? Berarti kan hari Selasa udah ya. Udah ketutup di hari Kamis. Oke, sampai sini paham. Kemudian Rabu kan si ibu ini lupa. Kita ganti di hari Jumat. Jadi Jumat minum 2 pil. Jadi di hari Jumat ini kan ibu tetap minum pil seperti biasanya di hari Jumat. Dan yang ini satunya lagi ini untuk menutup di hari Rabu yang lupa ini. Jadi Kamis minum 2 pil, Jumat minum 2 pil. Karena untuk mengganti di hari Selasa dan Rabu gitu ya. Hari berikutnya Sabtu, Minggu normal minum kayak biasanya gitu. Jadi kenapa nggak diminum di hari Kamis sekalian? Jadi Kamis minum 3 sekalian nggak boleh ya teman-teman, karena maksimal sehari itu minumnya adalah 2 pil. Kayak gitu ya ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita balik ke soalnya lagi. Yang tadi si ibu ini kan lupa minum pil di hari Selasa dan Rabu. Nah, apa pendidikan kesehatan yang tepat? Oke, kita baca dari opsi A. Tidak perlu minum pil untuk mengganti karena ditakutkan overdosis. Bukan, jelas ya. Jawaban yang opsi A bukan. Yang opsi B, meneruskan minum pil di hari Kamis dan Jumat. Kamis minum 2 pil dan Jumat minum 2 pil. Selanjutnya menggunakan kondom saat bersenggama hingga mendapat haid. Betul ya, opsi B sesuai yang tadi kita bahas di tabel ya. Oke, berarti jawabannya adalah opsi B. Tapi kita lihat dulu opsi C. Minum pil segera di hari Kamis saat itu juga sebanyak 3 pil untuk jadwal pil hari Kamis dan mengganti pil hari Selasa dan Rabu yang terlupa. Jadi maksud dari opsi C ini kayak tadi, minum 3 pil ya untuk jadwal hari Kamis, 1 pil, dan 2 pil yang lainnya itu untuk mengganti hari Selasa dan Rabu yang terlupa. Nggak boleh ya, karena maksimal 1 hari itu 2 pil. Berarti opsi C salah. Yang opsi D, menyarankan ibu mengganti kontrasepsi IUD. Gak boleh ya teman-teman ya, kita berikan penkes yang sesuai dulu. Kalau misalnya si ibu baru bilang, Bu Bidan, setelah paket pil ini habis saya mau ganti IUD aja, nah itu baru gak apa-apa. Tapi kalau kita, Bu ya udahlah gak usah pakai minum pil, ganti langsung aja IUD. Nggak boleh ya, kita nggak boleh kayak gitu ya. Berarti yang opsi D bukan. Yang opsi E, memberikan kontrasepsi darurat karena ditakutkan hamil. Bukan ya teman-teman ya, kan yang ditanyakan sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan soalnya, berarti bukan opsi E. Gampang ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi aku jelasin tabelnya ini sama yang ini kecepatan, boleh teman-teman simak ulang ya. Nah oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke ini, materi tentang implan yang keluar. Oke, kita coba baca pertanyaannya dulu biar teman-teman ada gambarannya ya. Yang ditanyakan adalah apa sih tindakan yang tepat gitu ya. Jadi soalnya berbunyi gini, Nyonya T umur 24 tahun, P1AA0 datang ke puskesmas mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi implan gitu ya. Nah, hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan dalam batas normal. Saat ini, si ibu ini sedang haid hari ketiga. Nah, 4 hari kemudian, ibu ini datang kembali mengeluh ke bidannya ya. Mengeluh Bu Bidan, 1 batang implannya keluar. Dan dari hasil pemeriksaan ini tidak ada tanda infeksi. Nah, apa sih tindakan yang tepat? Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Bagaimana jika batang implan keluar? Jadi, apabila salah satu batang kapsul keluar dari tempat pemasangannya, dicek dulu tuh ada tanda infeksi apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya dicek udah tidak ada infeksi, cabut batang kapsul yang terlepas tadi dan pasang kapsul baru di tempat yang berbeda ya, tetapi masih di lengan yang sama. Jadi kalau misalnya dicek nggak ada tanda infeksi, cabut kapsulnya, pasang lagi di tempat yang berbeda tapi masih di lengan yang sama gitu ya. Sampai sini paham? Oke, untuk selanjutnya jika ada tanda infeksi, cabut seluruh kapsulnya ya, pasang implan baru di lengan yang lain atau gunakan kontrasepsi lain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada infeksi, cabut aja
kapsul yang terlepas, bukan dua-duanya. Kalau infeksi baru cabut dua-duanya dan pasang di lengan yang lain atau pakai kontrasepsi lain gitu ya. Oke, kita coba jawab pertanyaannya tadi. Untuk opsi A, biarkan aja karena itu hal yang normal. Enggak ya teman-teman ya, kita bisa coret langsung aja nih opsi A. Kemudian opsi B, mencabut batang implan yang keluar terus memasang implan baru di tempat yang sama. Oke, di sini batang implannya dicabut dan pasang di tempat yang sama. Oke, kita skip dulu ya opsi B. Opsi C, mencabut batang implan yang keluar dan memasang implan baru di tempat yang berbeda ya, di lengan yang sama. Oke. Opsi B kita bisa coret ya teman-teman, mohon maaf kelupaan nih. Opsi B kita bisa coret karena ini kan di tempat yang sama. Tadi kan aku bilang di slide yang tadi aku jelasin itu kan di tempatnya yang berbeda ya. Berarti ini bukan. Yang opsi C ini memasang implannya tuh keluar kan, memasang implan baru di tempat yang berbeda di lengan yang sama. Iya bener ya opsi C ya. Kita save dulu. Kemudian opsi D, mencabut batang implan yang keluar terus memasang implan baru di tempat yang sama di lengan yang berbeda. Maksudnya gimana nih? Berarti bukan jelas ya, ini salah. Kok di tempat yang sama tapi lengan yang berbeda, itu maksudnya gimana? Berarti bukan. Opsi E, mencabut batang seluruh implan dan memasang implan baru di tempat yang sama. Kan kalau misalnya nggak ada infeksi, di sini kan di soal nggak ada infeksi ya teman-teman ya. Berarti kan cukup yang keluar aja yang dicabut, nggak perlu dua-duanya. Kalau dua-duanya itu baru yang ada infeksi. Berarti opsi E bukan. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Mencabut batang implan yang keluar, kemudian pasang implan baru di tempat yang berbeda tapi masih di lengan yang sama. Berarti jawabannya adalah opsi C. Kayak gitu teman-teman, gampang banget ya. Oke, ini udah di slide terakhir teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau semisal ada salah kata atau mungkin salah pengucapan aku ya yang nggak disengaja atau salah tulis, boleh banget teman-teman kasih masukan di kolom komentar. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan, dan pokoknya semangat terus buat teman-teman. Jangan lengah untuk belajar terus update tentang informasi-informasi tentang ilmu ya. Pokoknya aku doain semoga lancar tesnya, ujiannya. Dan aku ingetin lagi nih sebelum aku tutup, jangan lupa subscribe channel YouTube aku karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, sekian dari aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.